Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Ariska Dwi Septamanda di angkatan 2020. Di sini aku mau bahas mengenai soal UTS tahun lalu. Nah, di tahun lalu ini ada 3 soal. Langsung aja ya, yang soal 1 ini ada esai. Nah, jadi soal 1A ini disuruh jelasin bagaimana syarat pengaturan alat waterpass. Nah, untuk pengaturan alat waterpass itu yang pertama ada merenggangkan kaki tripod dulu agar posisinya itu nanti bisa datar. Dan kemudian menancapkan kaki tripod pada tanah dan mengencangkan menggunakan fixing screw. Kemudian setelah itu bisa meletakkan instrumen atau alat waterpass ini pada tripod dan kemudian memutar skrup tripod untuk mengencangkannya. Dan kemudian selanjutnya ada menggunakan pelumbab untuk mencocokkan instrumen atau alat waterpass dengan titik pengukuran ketika skala horizontalnya digunakan. Dan yang terakhir menggunakan 3 skrup, ini leveling screw ya, untuk menengahan niveau agar dapat diketahui apakah alat itu sudah terpasang dengan baik atau belum. Nah, kemudian lanjut ke soal 1B, itu kan disuruh menjelaskan mengapa sih kesalahan garis bidik yang tidak mendatar pada alat waterpass itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran beda tinggi. Nah, jawabannya itu karena hasil dari pengukuran beda tinggi ini sangat bergantung pada saat melakukan pembidikan garis. Jadi, kalau saat melakukan pembidikan itu ada kemiringan atau tidak mendatar, maka hasil dari benang atas, benang tengah, benang bawahnya itu nggak akan sesuai. Dan nantinya juga ada nilai toleransi kan yang harus dipenuhi. Jadi sebisa mungkin itu garis bidik itu harus mendatar. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada dikasih data pengukuran beda tinggi pergi pulang dan dikasih tinggi dari BMA dan BMB. Nah, di sini BMA-nya aku pakai NIM-ku aja ya. BMA-nya jadi tingginya adalah 100,19 meter dan BMB-nya 85,10. Di sini awalnya kalian bisa menghitung selisih BM dulu dengan BM akhir dikurangi tinggi akhirnya dikurangi tinggi awal. Jadi hasilnya min 15,09 meter. Kemudian di sini kan udah dikasih nih tabelnya, terus kalian tinggal ngitung rata-rata koreksi beda tinggi dan tinggi elevasinya. Nah, pertama-tama kalian ngitung rata-ratanya dulu. Ini ngitungnya beda tinggi pergi dikurangi beda tinggi pulang bagi 2. Hasilnya bisa dilihat langsung ya. Terus habis kalian nemu hasil rata-rata ini, kalian bisa jumlahin semuanya. Nah, habis udah diketahui nih jumlahnya kan kalian bisa lihat sendiri beda kan rata-rata beda tingginya tuh yang satu 14,991, yang satu 15,09. Nah, di sini kita bisa nyari nilai koreksinya dari perbedaannya itu. Nah, didapatkan nilai koreksinya itu min 0,099. Nah, ini nilai koreksi untuk semua slangnya ini kan. Jadi setiap satu slag itu harus berapa? Jadi dapatnya setiap satu slag itu koreksinya min 0,009. Semua ditambah jadi hasilnya ini kan min 0,099. Jadi kalau udah dapat nilai koreksi kayak gini, kalian bisa ngitung beda tinggi. Nah, beda tinggi itu dari rata-rata ini ya, beda tinggi rata-rata sama nilai koreksi ditambah. Jadi kan ini hasilnya bisa dilihat juga langsung di tabel. Min 2,3145 tambah ini min 0,009, hasilnya min 2,3235 dan seterusnya. Nah, kalau kalian udah dapat hasil beda tingginya, kalian bisa ngitung tinggi elevasi. Nah, di sini kan tadi di titik BM01 atau BMA ini kan udah diketahui 100,19. Dimasukin aja terus ngitung ke P1. P1 itu caranya dengan tinggi BMA ini dikurangi beda tinggi BM1, BMA ke P1.
hasilnya adalah 97,8665. Terus ngitung yang P2 juga sama, 97. Hasil dari tinggi P1 ini dikurangi beda tinggi P1 ke P2. Dan seterusnya, sampai nanti tuh hasil akhirnya BM2 itu harus sama yang diketahui di soal. 85,10 kan sama nih. Itu berarti hitungan kalian udah benar. Kemudian di soal juga ada suruh analisis apakah pengukuran di atas itu masuk toleransi 8 akar D. Nah, di sini awalnya kita bisa ngitung beda tinggi pulang pergi dulu. Untuk perbandingannya, kan pulang pergi 14,993 sama 14,989. Jadi perbedaannya itu 0,004 meter. Dijadiin milimeter itu 4 milimeter. Kemudian bisa ngitung rata-rata jarak. Ini jaraknya kalian tambahin semua aja, terus di rata-rata dibagi 11, hasilnya 41,354 meter. Jadi dijadiin kilometer karena rumusnya ini nanti D-nya itu emang dalam kilometer. Terus tinggal dimasukin aja 8 akar tadi 0,041354, itu hasilnya 1,6268 mm. Terus dibandingin sama selisih beda tinggi PP tadi, itu hasilnya nggak memenuhi ya, soalnya 4 mm kan lebih dari toleransinya 1,6268. Jadi pengukuran di atas itu nggak termasuk toleransi gitu. Terus langsung lanjut aja ke soal nomor 3. Ini ada tabel juga, dan udah diketahui tinggi STA 0+200-nya itu 190,00 meter. Ini aku pakai NIM-ku juga, dan TA-nya itu 1950. Terus kalian bisa langsung hitung aja beda tinggi itu dengan rumusnya TA dikurangi benang tengah. Nah, diperhatiin juga satuannya ya, ini dalam meter tapi diketahui benang tengah sama TA-nya masih milimeter. Jadi nanti hasilnya langsung dibagi sama 1000. Hasilnya bisa langsung dilihat sendiri. Kemudian langsung bisa menghitung tinggi elevasi. Nah, karena ini profil melintang, jadi tinggi elevasinya tuh kalian jumlahinnya sama tinggi STA 0+200 yang jadi acuannya. Jadi tingginya kan 190 ditambah 1,1 jadi 191,1. Yang ini juga 190 tambah 0,895 jadi 190,895 dan seterusnya. Nah, setelah itu kalian bisa menggambarkan profil melintang dengan skala horizontal 1:100 dan vertikal 1:50. Ini bisa langsung digambarkan dari acuannya kan STA 0+200 ini, terus jarak terdekatnya kan dari profil 1 ya, jarak 1,5 profil 1, dan seterusnya sampai profil 7 jaraknya 10, yang ABC juga. Terus langsung masuk, terus nentuin datumnya dulu. Kalau nanti nilai terkecilmu kan aku di sini 1889, di sini aku ngambilnya datum plus 170, nggak usah jauh-jauh, ambil 180 juga nggak apa-apa. Terus digambar aja 7 itu berapa datumnya, 1889, terus nanti tinggal digabungin gitu. Udah sih gitu aja. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau banyak kekurangan, dan mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa kontak aku. Kontak aku nanti bisa minta ke akademik ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasannya, dan mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa kontak aku. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.